Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia Sastri Kirana. Saya Widya Iswara, ahli pertama dari Lembaga Administrasi Negara. Hari ini saya akan memaparkan strategi agenda 3 dalam pelatihan dasar CPNS, yaitu kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, sebelum saya masuk kepada strategi pembelajaran, saya akan memaparkan terlebih dahulu outline dari paparan saya. Yang pertama adalah deskripsi singkat dari agenda 3, kemudian hasil belajar, lalu indikator hasil pembelajaran, dan juga strategi. Agenda 3 ini ditujukan untuk membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance yang pastinya tidak terlepas dari peran ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan juga perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian metode yang digunakan adalah brainstorming, kemudian juga diskusi kelompok, games, tanya jawab, dan ceramah. Kemudian keberhasilan peserta pada agenda ini ditentukan dari pemahaman peserta dalam menganalisis isu-isu terkait manajemen ASN dan smart ASN demi terwujudnya atau dalam rangka mewujudkan smart governance. Kemudian hasil belajar dari agenda ini adalah setelah mengikuti pembelajaran di agenda ini, peserta mampu menganalisis isu-isu terkini tentang manajemen ASN dan juga smart ASN dalam rangka mewujudkan smart governance. Sama seperti deskripsi dan juga hasil belajar, indikator hasil pembelajaran ini diambil dari kurikulum. Jadi untuk indikatornya ada 7 indikator. Yang pertama adalah menjelaskan kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik ASN. Kemudian menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan yang ketiga menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN. Kemudian masuk pada smart ASN. Indikatornya adalah menjelaskan literasi digital smart ASN, menjelaskan kerangka kerja pemanfaatan kecakapan digital dasar dalam organisasi, kemudian memberikan contoh penerapan kecakapan digital dasar dalam pelaksanaan tugas dalam organisasi, kemudian menganalisis kasus penerapan kecakapan digital dasar. Baik, sekarang kita masuk pada strateginya. Jadi strategi ini selama pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu bagian pembukaan, penyajian, dan juga penutup. Kita masuk ke bagian pembukaan terlebih dahulu. Dan yang perlu saya informasikan adalah di sini saya menjelaskan tentang RBPMP dan RP atau rancangan pembelajaran untuk sesi klasikal yang berlangsung selama 5 JP. Jadi kita masuk pada pembukaan. Yang pertama, Widya Iswara menyapa peserta, kemudian memperkenalkan diri dan meminta peserta memperkenalkan diri juga secara singkat, kemudian menjelaskan tujuan sesi klasikal, kemudian memotivasi peserta dengan menggunakan energizer atau yel-yel. Di sini rencananya akan menggunakan yel-yel yang seperti misalnya semangat pagi, 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 seperti itu ya. Atau apa kabar hari ini, luar biasa, seperti itu. Jadi perlu untuk membangkitkan motivasi peserta dan juga memastikan bahwa mereka bersama kita ya, fokus mereka ada bersama dengan pengajar. Kemudian setelah itu nanti Widya Iswara akan memberikan pertanyaan panduan untuk bridging atau jembatan masuk ke materi. Contoh pertanyaannya adalah sebelumnya Widya Iswara akan membagikan selembar kertas, kemudian pertanyaan yang harus dijawab adalah gambarkan sebuah emoticon. Emoticon adalah yang sering kita temui dalam chat ya, seperti WhatsApp, Line, dan sebagainya. Gambarkan sebuah emoticon apa yang Anda rasakan selama habituasi di unit kerja. Kemudian, mengapa Anda merasakan hal tersebut? Misalnya, selama habituasi mereka merasa sedih. Kenapa sedih? Karena misalnya mereka mengobservasi bahwa cara kerja di unit mereka belum sempurna, masih banyak yang harus diperbaiki sana sini. Atau mungkin juga mereka merasa happy karena mereka selama habituasi ternyata bisa membantu menyelesaikan permasalahan tersebut sedikit demi sedikit.
Nah, misalnya seperti itu. Kemudian apa yang Anda lakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut? Ya, jadi di situ kita meminta peserta merefleksikan apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu meningkatkan pelayanan di unit kerja mereka. Kemudian setelah itu Widya Iswara memberikan kesempatan bagi peserta untuk sharing jawabannya. Dan setelahnya memberikan kesempatan pada peserta lain untuk menanggapi sebelum Widya Iswara memberikan umpan balik yang relevan terhadap jawaban peserta. Kemudian untuk waktu bisa dilihat di kolom paling kanan ya. Jadi itu sudah disesuaikan 5 JP kali 45. Kemudian selanjutnya adalah Widya Iswara menjelaskan beberapa contoh layanan publik di berbagai negara. Misalnya di negara-negara yang terkenal dengan e-governance-nya yang sudah canggih atau sudah berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana mereka menginginkan supaya publik terlayani dengan baik. Misalnya Korea untuk Asia, atau di negara Eropa ada Estonia ya. Jadi banyak artikel atau contoh-contoh ya bagaimana kedua negara ini menerapkan layanan publik yang berbasis e-governance. Kemudian selanjutnya Widya Iswara akan membagi peserta menjadi 4 kelompok, di mana satu kelompok berarti terdiri dari 10 orang. Nah, kemudian akan ada Widya Iswara menyajikan isu-isu yang harus dibahas dalam kelompok. Misalnya, kelompok yang pertama dan ketiga akan membahas poin A, jadi isu-isu yang beredar di media sosial terkait dengan layanan publik, ya, atau kondisi-kondisi realita bagaimana keadaan di masyarakat saat ini. Kemudian kelompok 2 dan 4 membahas poin B, jadi membahas isu-isu yang dimuat pada artikel berita yang bisa kita temukan ketika berselancar di internet. Misalnya contohnya ada atau bisa dilihat pada kedua gambar berikut. Jadi kedua gambar berikut sebetulnya adalah screenshot dari video-video yang beredar di media sosial. Gambar yang pertama contohnya kita bisa melihat seorang penyandang disabilitas, di mana di situ dia ada di semacam kursi roda dengan dibantu oleh teman atau saudaranya. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah walaupun penyandang disabilitas ini sudah memiliki kursi roda, yang perlu diperhatikan lagi adalah bagaimana jika suatu saat nanti dia hidup sendiri karena mungkin saudaranya sudah tidak ada, orang tuanya meninggal. Karena kebutuhan manusia ini kan begitu banyak ya. Jadi sesimpel berbelanja, kemudian mendapatkan layanan di rumah sakit, membeli obat, dan lain sebagainya. Atau bisa jadi kondisinya adalah seperti yang pada gambar kedua. Jadi beliau, bapak ini bukanlah seorang penyandang disabilitas, tapi beliau sudah cukup tua tetapi masih mengayuh becak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi pekerjaannya adalah sebagai tukang becak. Nah, dari sini kita mencoba menyentuh sisi afektif dari peserta juga ya. Jadi terkait dengan manajemen ASN, poin-poin penting dalam manajemen ASN dan juga smart ASN, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Jadi kita di sini semacam meng-create atau membuat suatu konsep ide apa yang bisa kita lakukan untuk mereka terkait dengan yang juga pasti berhubungan dengan manajemen ASN dan smart ASN, digitalnya seperti apa ya, untuk memudahkan pelayanan bagi kaum seperti mereka. Kemudian untuk kelompok selanjutnya ya, jadi 2 kelompok lainnya di sini ada cuplikan sedikit ya dari artikel yang bisa kita temukan ya di website. Jadi di sini warga desa Kalisabuk mengeluhkan pelayanan petugas yang ada di Balai Desa Kalisabuk ya. Jadi di sini pelayanan oknum sangat jauh dari semangat reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, seperti ini misalnya dari orangnya seperti apa,
apakah digitalisasi sudah ada. Kalau misalnya pegawainya saja sudah tidak semangat, tidak ramah, ditambah belum ada digitalisasi, bagaimana bisa melayani masyarakat dengan baik? Nah, itu harus dipikirkan. Baik, saya lanjut ke slide berikutnya. Jadi waktu pengerjaan adalah 40 menit, di sini diskusi kelompok. Kemudian setelah itu 40 menit berakhir, Widya Iswara memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk memaparkan isu yang sudah dibahas selama 25 menit, dan setelahnya Widya Iswara akan memberikan penguatan poin-poin penting manajemen ASN dan Smart ASN sesuai hasil analisis peserta dan tentunya yang relevan. Nah, kemudian di sesi penutup, sebelum mengakhiri kelas, Widya Iswara mengajak para peserta merangkum materi agenda 3 sesi klasikal ini secara singkat, kemudian menutup kelas dan mengucapkan salam. Sekian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda.